Hidupku yang sia-sia. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini, ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Pengkhotbah pukul 7.15. Hidupku yang sia-sia adalah ungkapan yang dipakai oleh pengkhotbah Salomo untuk menggambarkan keadaan umum manusia yang sepertinya tidak menggapai hidup yang bermakna di dunia ini. Segala hal yang dilihat semuanya hanya mengarah pada manusia dalam dua kategori manusia dan dua keadaan. Manusia dikategorikan menjadi orang saleh dan orang jahat. Setiap orang mengharapkan umur panjang. Manusia ada dalam takdir yang sama, pada akhirnya akan mati. Jika hidup untuk waktu yang lama adalah kehormatan, maka dua kategori yang dikemukakan adalah orang saleh yang mati binasa dan orang jahat yang hidup lama. Hidup perlu diperjuangkan untuk berlangsung lama dan manusia memperjuangkan hidup itu dalam dua cara sesuai dengan kategori manusia, entah dalam kesalehan atau kejahatan. Mati binasa dalam kesalehan itu bukan berarti bahwa hidup saleh itu salah, tetapi mau mengatakan bahwa banyak manusia tidak bisa menerima kesalehan sehingga membunuhnya. Hidup lama tanpa kesalehan itu hidup yang sia-sia dalam hidup yang sia-sia ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1:3. Mujizat Tuhan, bagi yang merindukannya. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Matius pukul 20:32. Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan mujizat itu. Sama seperti orang yang merindukan hikmat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh. Amsal 2:4-5. Artinya dibutuhkan tekad yang kuat, tindakan nyata, dan usaha sedemikian rupa untuk memperoleh mujizat. Pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Tentang pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi keluarga yang sedang guncang, usaha atau bisnis yang berada di ujung kebangkrutan. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya dan nyatakan keinginanmu secara spesifik kepada Tuhan melalui doa dan permohonan yang tiada jemu-jemu. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh datang kepadanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7:7-8. Ketika bertemu dengan Yesus, kedua orang buta dalam kisah hari ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Matius pukul 20:34. Imanilah setiap janji Tuhan karena Ia bekerja seturut dengan janjinya, dan jika Ia berjanji tidak ada yang tidak ditepatinya. Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pukul 23:19. Jangan biarkan keraguan dan kebimbangan memenuhi hati dan pikiran kita. Sebaliknya milikilah iman seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus pukul 5:28. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145:18. Mujizat Tuhan masih ada dan tetap ada, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86:10. Mujizat adalah karya adikodrati Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Mujizat sangat identik dengan berkat, kesembuhan, pemulihan. Begitu rindunya mengalami mujizat, seseorang rela membayar harga, terkadang menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan melintasi pulau atau negara demi menghadiri KKR, kebaktian kebangunan rohani, yang dilayani oleh hamba Tuhan terkenal yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi di sisi lain masih banyak orang yang tidak percaya terhadap mujizat. Mereka beranggapan bahwa zaman mujizat sudah berlalu, hanya terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu atau semasa Tuhan Yesus berada di bumi. Dahulu ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat manusia juga ada sekelompok orang yang tidak percaya mujizat, padahal mereka berhadapan langsung dengan Sang Pembuat mujizat, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes pukul 12:37. Tak terkecuali orang-orang di Nazaret, padahal Nazaret adalah tempat asal Tuhan Yesus sendiri, tapi mereka meremehkan, bahkan menolak Dia, yang mereka pikir Yesus itu tidak lebih dari anak seorang tukang kayu. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Matius pukul 13:58. Ada pula yang menganggap bahwa mujizat terjadi secara kebetulan dan bersifat insidentil saja. Itu tidak benar. Mujizat itu ada dan tetap ada, sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13:8. Terjadi tidaknya mujizat dalam hidup seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar imannya kepada Tuhan. Kalau kita sendiri ragu-ragu atau bimbang, itu akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1:6-7. Selama ada kebimbangan dan keraguan, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apalagi mereka yang tidak percaya dan apatis. Ketidakpercayaan adalah penghalang utama mengalami mujizat Tuhan. Kisah inspirasi. Frans Kaisiepo, pejuang dari Papua yang mempertahankan Indonesia. Frans Kaisiepo lahir pada tahun 1921 di Biak, Papua. Sejak muda, ia aktif dalam kegiatan pendidikan dan mulai terlibat dalam perjuangan politik. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berita tentang kemerdekaan itu juga sampai ke Papua. Frans Kaisiepo memilih mendukung Indonesia dan menolak rencana Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua. Pada tahun 1946, ia menjadi salah satu wakil Papua dalam konferensi Malino. Beberapa tahun kemudian, Frans menolak bekerja sama dalam pemerintahan yang dibentuk Belanda di Papua. Sikapnya membuat ia mendapat tekanan dan kemudian menjalani pengasingan. Ia tetap mempertahankan pandangannya bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya, Frans Kaisiepo terus terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1964. Frans Kaisiepo meninggal pada tahun 1979. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan pada Bandar Udara Internasional di Biak dan pada pecahan uang rupiah. Frans Kaisiepo menunjukkan bahwa memperjuangkan apa yang diyakini benar tidak selalu mudah. Ia harus menghadapi tekanan dan pengasingan karena pilihannya, tetapi ia tidak begitu saja meninggalkan keyakinannya. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita juga harus berdiri teguh ketika prinsip yang benar membuat kita tidak disukai atau harus menghadapi konsekuensi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak mengikuti arus hanya demi mencari keamanan atau penerimaan. Kebenaran tetap harus dipegang meskipun ada harga yang harus dibayar. Tuhan mengetahui setiap keputusan yang kita ambil ketika kita memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1:8